Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza dengan NIM S1A1222023 dari jurusan Ilmu Administrasi Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas A. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai sifat dan ruang lingkup ilmu politik. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu politik atau ilmu politik. Jadi, secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota berstatus negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan, tujuan-tujuan dari sistem itu untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Dengan demikian, ilmu politik dapat dikatakan sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Baik, sekarang kita memasuki dalam pembahasan mengenai ruang lingkup ilmu politik. Yang pertama, perkembangan ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata hanya sebagai salah satu dari cabang ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang lebih jelas, maka dapat dikatakan ilmu politik lebih muda usianya, karena ilmu politik baru lahir pada abad ke-19. Pada perkembangan ini, ilmu politik sangat berkembang pesat dan berdampingan dengan ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling memengaruhi. Akan tetapi, apabila ditinjau dalam rangka lebih luas, ilmu politik berdasarkan pembahasan rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan lebih tua usianya, atau dapat dikatakan ilmu politik adalah ilmu sosial tertua di dunia. Pada taraf perkembangan ini, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Hal ini dapat kita lihat dari zaman Yunani kuno misalnya. Pada zaman ini, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Filosof-filosof pada zaman ini ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan Herodotus, dan lain-lain. Baik, sekarang kita melangkah ke lembaga-lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas politik. Menurut Gabriel A. Almond, lembaga politik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sosialisasi politik, yang mana berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Yang kedua, rekrutmen politik, yang mana berfungsi untuk penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Yang ketiga adalah komunikasi politik, yang mana berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada di sistem politik. Ada 3 kekuasaan tertinggi di suatu negara. Yang pertama, eksekutif, yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan atau menjalankan hukum. Kekuasaan ini biasanya dipegang oleh kepala negara seperti raja atau presiden. Yang kedua, legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat hukum atau undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum atau undang-undang. Kekuasaan dalam lembaga yudikatif, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya kita melangkah ke perilaku politik. Pada umumnya, perilaku politik merupakan perilaku yang dilakukan individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan politik, baik itu memenuhi haknya sebagai warga negara ataupun kewajiban yang harus dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik, yaitu yang pertama, berhak mengikuti suatu partai politik, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, ikut dalam pemilihan umum, baik menjadi pemilih maupun yang dipilih. Yang ketiga,
ikut serta dalam pesta politik. Yang keempat, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Dan yang kelima, berhak untuk menjadi pimpinan politik. Selanjutnya, kita melangkah ke perbandingan politik. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri, sesuai ideologi di negara tersebut. Perbandingan politik merupakan salah satu kajian ilmu politik yang menjelaskan persamaan dan perbandingan dan perbedaan politik di tiap-tiap negara dengan menggunakan konsep-konsep yang berlaku di negara bersangkutan. Gabriel A. Almond menggunakan 3 konsep dasar dalam perbandingan politik. Yang pertama, sistem politik. Sistem politik merupakan cara yang diterapkan dalam suatu kebijakan politik yang mencakup pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Sistem politik di setiap negara berbeda berdasarkan prinsip yang mereka anut. Teori-teori politik Yunani kuno, Plato dan Aristoteles mengidentifikasi perbedaan macam-macam sistem politik. Di antaranya, yang pertama, aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin dan dipegang oleh orang-orang terbaik yang dipercaya untuk memerintah. Yang kedua, oligarki, yaitu pemerintah yang dipegang oleh segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongannya sendiri. Yang ketiga, demokrasi, yaitu pemerintah yang berada di tangan rakyat. Yang keempat, tirani, merupakan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah atau dibantah. Yang kedua, struktur politik. Struktur politik merupakan susunan yang terdapat dalam sistem politik. Yang dapat dikatakan sebagai struktur politik adalah lembaga politik seperti badan peradilan, dewan eksekutif, legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya. Dengan struktur politik ini dapat membantu dalam membandingkan sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lainnya. Yang ketiga, struktur dan fungsi. Jika di keseluruhan sistem di suatu negara dengan negara lainnya dapat dipahami beserta lembaga-lembaga politik yang terstruktur berjalan sesuai fungsinya, barulah kita mampu menganalisa perbandingan politik antara negara tersebut. Berbeda dengan pemikiran Gabriel A. Almond mengenai cara melakukan perbandingan politik, dia menggunakan beberapa metode seperti yang pertama, meneliti satu negara atau lembaga tertentu yang berada di satu negara. Yang kedua, meneliti 2 atau lebih negara. Yang ketiga, meneliti beberapa negara dalam satu wilayah seperti Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Yang keempat, meneliti lintas negara. Penelitian tersebut mungkin melibatkan perbandingan tentang peran militer di Afrika dan Timur Tengah. Dan yang kelima, studi tematik, yang merupakan kajian perbandingan politik yang biasanya dilakukan oleh para ahli di bidang perbandingan politik, karena studi tematik ini seringkali rumit. Selanjutnya kita melangkah ke hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Politik membutuhkan sejarah dan hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa sejarah, mengadakan perbandingan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan gudang data bagi ilmu politik. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan geografi. Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik, yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya. 2 aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan sosiologi.
Politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Dan selanjutnya hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberikan gerak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Dan masih banyak hubungan ilmu politik dengan ilmu politik sosial lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai sifat politik. Sifat politik Indonesia ialah bebas dan aktif. Bersifat bebas dan aktif maksudnya bebas ialah Indonesia bebas menentukan pandangan terhadap masalah internasional. Sedangkan bersifat aktif maksudnya ialah Indonesia secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia, memperjuangkan kebebasan, keadilan, kemerdekaan di seluruh penjuru dunia.